Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Manchester United hari Selasa malam waktu Eropa atau hari Rabu dini hari waktu Indonesia akan menghadapi FC Copenhagen ya, di Old Trafford. Pertandingan yang penting karena seperti gue bikin di preview, kalau Manchester United, gue bikin judul juga ya, Manchester United harus menang karena seri saja Manchester United menurut gue akan selesai perjalanannya di Champions League karena sudah menderita 2 kekalahan di awal ya kan, sehingga menurut gue tidak ada pilihan lain kalau memang ya karena juga diharapkan bisa lolos ke knockout ya kan, Manchester United harus menang menghadapi FC Copenhagen. Bismillah. Dimana menariknya FC Copenhagen juga memiliki pemain dengan nama belakang Højlund. Ya, jadi saudara dari Rasmus Højlund ini juga berada di FC Copenhagen. Tapi apakah akan diturunkan? Ini menarik untuk dinantikan. Dan sebelum pertandingan seperti biasa, Erik ten Hag memberikan keterangan pers. Ada beberapa komentar, ada beberapa informasi, dan juga pernyataan lah terkait dengan hal-hal sebelum pertandingan menghadapi FC Copenhagen. Gua ambil dari Manchester Evening News. Konferensi pers ini dilakukan Erik ten Hag didampingi dengan Diogo Dalot dan diawali dengan mengheningkan cipta selama semenit untuk mengenang ya Sir Bobby Charlton. Erik ten Hag memberikan pendapat tentang Sir Bobby. Seperti yang Anda katakan, Sir Bobby adalah seorang legenda. Seorang raksasa tidak hanya untuk Manchester United tapi juga untuk sepak bola. Warisannya, apa yang dia tinggalkan adalah standar yang sangat tinggi yang kita harus hidupi setiap hari. Pikiran kita sekarang ada pada keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Bagaimana Erik ten Hag ini mengatasi persoalan emosi ya? Erik ten Hag mengatakan kita ini profesional, ini adalah pekerjaan kita. Jadi kita harus menggunakan emosi tersebut dengan jalan yang tepat. Saya menyaksikan sebuah gol dari Sir Bobby Charlton di Wembley dan dari jauh, dan gol dari Diogo Dalot menurut Erik ten Hag ini mirip-mirip seperti salah satu gol yang pernah dicetak oleh Sir Bobby Charlton. Diogo Dalot juga memberikan komentar tentang Sir Bobby. Dia mengatakan pertama-tama ini adalah sebuah keuntungan ya, sebuah kehormatan ketika Anda melihat ke golnya Sir Bobby. Ini hampir mirip dengan gol yang dia ciptakan. Saya sangat beruntung karena saya mengetahui dirinya. Dia selalu berada di sana setelah pertandingan dan mewakili standar di klub. Dan ini adalah hal-hal yang kita harus lihat ke belakang dan harus kita amati. Kalau legenda seperti ini berhasil memenangkan gelar-gelar terbaik, kita harus mengikuti langkah-langkah tersebut. Sekarang Erik ten Hag memberikan kabar update terkait dengan kondisi tim. Erik ten Hag mengatakan, kita berharap ada pemain yang akan kembali dari cedera. Sergio Reguilón berlatih sepanjang pekan. Hari ini dia juga akan berlatih. Tapi setelahnya kita harus menguji ya, kalau dia ini bisa fit untuk pertandingan atau dia bisa tersedia untuk skuad. Erik ten Hag memberikan pendapat juga tentang FC Copenhagen. Langsung Erik ten Hag mengatakan kalau kita harus memenangkan setiap pertandingan. Kalau Anda telah kalah di 2 pertandingan awal, Anda harus menang. Ya, seperti gue katakan, sudah kalah di 2 pertandingan awal, tidak ada pilihan lain kecuali menang di sisa-sisa pertandingan yang selanjutnya. Erik ten Hag ditanyakan tentang Christian Eriksen dan dijawab dia ini mengambil bagian
di setiap pertandingan dan Anda bisa lihat sebagaimana penting dia di atas lapangan. Dia memiliki pengaruh yang besar di tim kita dengan menciptakan peluang ya, dan dia juga merupakan seorang pemain yang brilian, seseorang yang sangat penting untuk skuad kita. Kita memiliki banyak pemain bagus. Inilah kenapa dia tidak selalu tampil dari awal ya. Karena ada kompetisi internal. Di departemen lini tengah ada kompetisi yang sangat besar. Walaupun demikian, gue melihat memang Christian Eriksen ini memiliki peran yang sangat penting, penjaga keseimbangan. Sebenarnya peran ini ya tadinya gue perkirakan sudah terjadi dari musim lalu, karena ketika Christian Eriksen datang, pada saat itu Manchester United masih dalam rangka memburu Frenkie de Jong. Dan kalau gue lihat posisi dari Christian Eriksen ini kan antara posisinya Bruno Fernandes pada saat di Brentford ya, atau bisa juga bergeser di kiri di posisinya Marcus Rashford. Dan dari situ gue menilai tadinya dengan asumsi Frenkie de Jong ini datang, gue berpikir Christian Eriksen memang akan menjadi backup, baik itu bagi Bruno Fernandes ataupun Marcus Rashford atau bahkan seorang Frenkie de Jong. Tapi kenyataan bahwasannya Frenkie de Jong tidak hadir ya, dan Manchester United butuh meningkatkan kualitas di lini tengahnya. Casemiro dihadirkan dan Christian Eriksen diberi tempat di posisi pivot yang musim lalu sebenarnya bisa dimainkan dengan sangat bagus. Memang ada penurunan setelah dia cedera, tapi menurut gua apa yang ditampilkan oleh Christian Eriksen di luar ekspektasi, tapi gue tetap melihat perannya yang paling pas memang sebagai seseorang yang atau seorang pemain yang bisa memecah kebuntuan dari bangku cadangan untuk lini tengah. Karena teknik dan juga pengalaman dari pemain ini luar biasa, hanya saja konsistensi kondisi fisik. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Dan menurut gue peran Christian Eriksen saat ini, di mana Erik ten Hag sering memasangkan atau memainkan Christian Eriksen di babak kedua sebagai pemain pengganti, impact-nya sering terlihat bagus gitu loh. Dan menurut gue ya ini situasi yang cocok saat ini untuk seorang Christian Eriksen. Diogo Dalot memberikan tanggapan tentang momentum. Saya pikir setiap pertandingan untuk kita ini merupakan peluang untuk menunjukkan kalau kita bisa membangun kepercayaan diri dan juga momentum. Ketika Anda menang, ini sangat mudah untuk meraih kepercayaan diri. Dan ketika Anda tidak bermain seperti yang Anda inginkan, Anda tetap menemukan cara untuk menang. Kita telah menunjukkan kualitas dan kita butuh untuk menggunakan kemenangan-kemenangan ini untuk momentum. Ya, sepakat gue karena ketika tim itu meraih kemenangan demi kemenangan, sering sekali momentum itu melekat gitu loh, momentum positif. Karena ketika tim itu meraih hasil yang positif ya, nanti ada kadang-kadang permainannya tidak begitu bagus tapi tetap meraih kemenangan. Dan menurut gue itu yang penting bagi Manchester United. Ada beberapa komentar di Instagram Football United, di Twitter gua, dan mungkin juga di kolom komentar Football United. Terima kasih ya Sobat Football United. Ada beberapa yang mengatakan yang penting main bagus, gak menang gak apa-apa. Gua kurang sepakat, bahkan gue tidak sepakat dengan perkataan itu. Karena apa? Indian pada akhirnya yang dilihat di papan klasemen, poin-poin yang dikumpulkan, seberapa jauh Manchester United melangkah di kompetisi-kompetisi yang diikuti, ini berdasarkan kemenangan, berdasarkan hasil. Tapi bukan berarti terus menitik beratkan pada hasil saja dengan proses yang gak jelas. Tidak demikian. Erik ten Hag ingin membangun segala sesuatunya tuh terstruktur dan juga rapi. Hanya saja ya, ketika kompetisi sudah berjalan, pertandingan-pertandingan dilalui satu demi satu, bagaimana Manchester United ini bisa dilihat bersaing dengan tim lainnya. Yang pertama kali yang dilihat adalah peringkat dulu, dan peringkat itu diraih dengan hasil, dengan kemenangan ataupun ya seri atau bahkan kekalahan, ya kan. Dan gue melihat ya,
Ketika Manchester United itu berhasil meraih kemenangan demi kemenangan, rasa kepercayaan diri ini akan meningkat, permainan bagus itu sering juga mengikuti. Lah bang, kenapa nggak permainan bagus dan juga menang? Iya, itu harapan gua pun juga demikian. Tapi saat ini, di dalam proses yang masih dibangun oleh Erik ten Hag, kadang-kadang hal itu tidak bisa terjadi secara bersamaan. Permainan bagus dan juga kemenangan. Ada kalanya Manchester United tidak bermain cukup tapi berhasil menang. Ketika menghadapi Sheffield United di babak pertama tampilannya nggak banget menurut gua. Ya mungkin di 20 menit awal. Tapi di babak kedua bagus dan akhirnya bisa meraih kemenangan. Ketika Manchester United tampil contohnya menghadapi Arsenal. Tampil luar biasa. Tampil tandang menghadapi Arsenal yang dalam aura positif mampu memberikan perimbangan. Bahkan Manchester United nyaris menang kalau gol dari Garnacho tidak dianulir. Manchester United bertahan dengan bagus dan strategi mengandalkan transisi serangan balik menurut gua berhasil dilakukan dengan oke. Hanya saja konsistensi tidak terjadi di pertandingan tersebut. Akhirnya kalah, ya kan? Dan ketika kalah ya kehilangan poin. Sekarang Manchester United tertinggal di papan klasemen ya, salah satunya juga karena kehilangan poin demi poin, ya kan. Intinya menurut gua penampilan bagus penting, hasil positif penting. Kalau bisa sekarang ini dua-duanya sama-sama penting, yes gua tahu. Tapi kalau sekarang bisa diberikan prioritas mana yang nomor 1 mana nomor 2, ya gua lebih menempatkan hasil dulu baru penampilan. Sekali lagi ya jangan disalah artikan kalau gua wah berarti menang aja main jelek ya kan, nggak masalah. Bukan demikian. Sekali lagi, dua hal ini penting, tapi kalau melihat kenyataan bahwa Manchester United belum berada di posisi itu ya, belum berada pada posisi yang bisa memberikan kemenangan dengan permainan yang luar biasa ataupun permainan luar biasa yang berujung kemenangan, belum bisa ditampilkan secara konsisten, maka kalau harus diberikan prioritas, gue lebih mengutamakan hasil dulu, artinya kemenangan ya, baru penampilan yang luar biasa. Mudah-mudahan ngerti ya apa yang gua maksud di sini. Sehingga seperti yang Diogo Dalot katakan ya, momentum itu akan hadir dan momentum itu bisa digunakan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Erik ten Hag kembali memberikan tentang tributnya terkait dengan Sir Bobby Charlton. Tentu saja kita ingin memberikan kemenangan untuk Sir Bobby. Pertama-tama kita ingin memberikan kemenangan sebagai tribut untuk Sir Bobby Charlton. Kita selalu ingin melakukan hal tersebut di jalan yang jelas. Dan itu yang kita tuju. Erik ten Hag memberi pendapat juga tentang Rasmus Højlund kalau dia ini telah berkembang di klub ini dan dia sangat termotivasi. Kita akan melihat dia di jalan yang tepat ya. Dan juga dengan balance yang tepat. Mengenai apakah Anthony Martial dan Rasmus Højlund bisa bermain secara bersama, Erik ten Hag menyebutkan kalau mereka bisa bermain secara bersama karena Anthony Martial ini juga tersedia untuk bermain. Kembali lagi ke Sir Bobby Charlton, Erik ten Hag mengatakan dia ini berada di depan Old Trafford dengan Dennis Law dan juga George Best. Maksudnya adalah patung Trinity ya. Dia selalu berada di sana untuk kita dan mereka selalu menjadi inspirasi besar bagi kita setiap hari dan setiap pertandingan. Mengenai atmosfer di pertandingan besok, Erik ten Hag menyebut kalau ini selalu sangat spesial bermain di Old Trafford. Malam selalu jadi spesial bermain di Old Trafford. Fans berada di belakang kita dan memiliki koneksi yang sangat kuat. Di pertandingan terakhir menghadapi Brentford, pertandingan ini sebenarnya berjalan melawan kita, tapi mereka berada di belakang kita, fans maksudnya ya. Dan fans juga selalu bersama-sama di situasi yang tidak menguntungkan. Kita berjuang secara bersama. Jadi tentu saja besok setelah wafatnya Sir Bobby Charlton, pahlawan mereka, legenda dan seorang raksasa, saya yakin ini akan menjadi malam yang sangat emosional. Wow ya, gue bisa bayangkan kabar Sir Bobby Charlton wafat itu
mengejutkan gue gitu sebagai fans yang ringan amatiran. Gue mengikuti klub ini dan gue memang sangat gue tahu dia seorang legenda gitu ya. Dari zamannya Sir Alex Ferguson ketika masih aktif sebagai manajer, ya icon besar dari Manchester United, terutama di Old Trafford ketika dia hadir itu ya Sir Bobby Charlton. Bagaimana perjalanan hidupnya bersama dengan Manchester United ini penuh inspirasi, penuh dinamika yang juga menggambarkan Manchester United bersama dengan Manchester United. Ya mungkin Sir Bobby Charlton ini ya ya dia ada di momentum besar Manchester United gitu loh. Menang Champions League, di tragedi München, menjadi pemain pilar di Manchester United yang juga menjadi pemain pilar di tim nasional Inggris, menjadi pemain yang luar biasa di Eropa bersama dengan Manchester United, menang juara dunia bersama dengan Inggris ketika dia menjadi andalan Manchester United. Jadi sangat-sangat luar biasa Sir Bobby ini. Dan setelahnya juga bagaimana perannya dia sebagai ambassador, pernah menjadi direktur, sangat aktif mengikuti Manchester United. Ini kan sesuatu yang luar biasa ditunjukkan dengan dia sering sekali hadir di stadion, menyaksikan langsung. Ini sesuatu yang luar biasa gitu dan sangat mengejutkan gue. Dan gue bisa bayangkan besok memang ketika menghadapi Copenhagen maksud gue ya, akan menjadi sangat emosional sih pertandingan ini, terutama bagi fans Manchester United yang memang mengikuti ya perjalanan dari klub ini. Erik ten Hag mengenai Rasmus Højlund lagi. Pertama-tama kita harus bekerja di rutinitas kita. Dia ini tidak mengikuti pre-season dan juga 4 pertandingan awal, tapi saya berpikir dari momen atau saat dia datang, dia memberikan banyak ke dalam tim. Kita membangun sebuah rutinitas dan ya momen-momen tersebut akan memberikan dia ini lebih banyak waktu dan akan membuat dia membuat keputusan yang lebih baik untuk membuat gol. Tapi gol menghadapi Galatasaray adalah 2 gol yang sangat brilian. Tentu saja 1 gol di Munich. Saya pikir dia adalah seorang pemain yang selalu berada di posisi untuk mencetak gol di tim kita. Saya yakin dan saya sangat percaya diri dia akan mencetak gol dan juga dengan Marcus Rashford. Ya menurut gue 2 pemain ini seperti yang sering gue singgung, ada peran yang berbeda dari Marcus Rashford. Ada peran yang berbeda juga dari Rasmus Højlund, di mana di tim sebelumnya Rasmus Højlund ini menit bermainnya kan tidak tinggi, tapi di Manchester United dia ini bahkan sekarang kalau menurut gue ya menjadi andalan di lini depan. Ada harapan besar di sana, tapi di sisi lain dia ini memang masih pemain muda, masih berkembang, masih dalam periode adaptasi. Pun juga seorang Marcus Rashford, walaupun dia lebih matang dibanding Rasmus Højlund, tapi ada sesuatu yang berbeda, terutama mengenai peran di atas lapangan. Musim lalu Marcus Rashford luar biasa ya. Dia mampu memainkan peran sebagai pencetak gol andalan di Manchester United dan berhasil dilakukannya. Jadi top skor 30 gol 1 musim, luar biasa. Menunjukkan secara individual teknisnya, kemampuan tekniknya luar biasa juga. Tapi musim ini ada yang berbeda. Dia harus beradaptasi lagi. Bahwa beban untuk mencetak gol, tugas utama mencetak gol itu bukan lagi melekat di Marcus Rashford. Dia harus mendelegasikan ini ke Rasmus Højlund, di mana Rasmus Højlund juga harus menerima situasi bahwasanya dia sekarang menjadi andalan nih di lini depan. Berbeda dengan situasi mungkin di Atalanta. Ada hal yang berbeda bagi 2 pemain ini. Sehingga mereka berdua pun juga harus beradaptasi dengan peran yang bagus. Di sisi lain mereka juga harus mereka harus sinergi ya satu dan yang lain, dan mereka juga harus bisa sinkron nih satu dengan yang lain ya kan. Dan salah satu cara menurut gue adalah dengan memainkan mereka berdua ini dengan bersamaan, diberikan waktu terus bersama-sama sehingga chemistry ini akan lebih erat terbangun di antara Marcus Rashford dan juga Rasmus Højlund. Karena gue menilai
Terlepas dari apapun komentar mengenai Marcus Rashford yang bermain seperti ini itulah, ataupun Rasmus Højlund yang memang belum matang, gue melihat ada ada solusi yang bisa dihadirkan oleh dua pemain ini untuk lini depan Manchester United kalau sinergi itu bisa terbangun dengan bagus ya. Kesepahaman juga demikian, dan juga sinkron nih. Mereka berdua bisa sinkron dengan bagus. Kurang lebih demikian ya, membahas terkait dengan konferensi pers Erik ten Hag sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi FC Copenhagen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.